Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan masuk ke pertemuan ketujuh ya, perkuliahan Fismat lanjut. Gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas polinom Legendre terasosiasi dan solusinya. Gitu ya, bentuk persamaan diferensialnya dan solusinya dan juga karakteristiknya seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita akan bahaskan polinom Legendre terasosiasi dalam koordinat polar. Nah, kita tuliskan dulu saja ya perumusan persamaan diferensialnya bagi polinom Legendre terasosiasi. Itu kan bentuknya seperti ini ya. 1 min x kuadrat y double prime min 2x y aksen tambahkan ini ya LL plus 1 min m kuadrat 1 min x kuadrat Y sama dengan 0 itu ya, yang mana kita tahu bahwa persamaan ini memberikan suatu solusi itu Y sama dengan PL MX gitu ya. Dan kita juga sudah tahu bahwa bentuk PLM itu juga mengandung turunan ya, yang berasosiasi dengan polinom Legendre biasa gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari bagaimana perumusannya dalam koordinat polar, begitu ya. Nah, tentu saja ini membutuhkan sedikit suatu perubahan ya. Nah, jadi misalnya kita ambil ya, di sini kita ada variabel y double prime ya. Nah, seperti itu. Y prime itu kan rumusnya dy dx ya. Nah, dan y double prime tentu saja di y prime per dx ya, atau di sini kita buat d2y dx2 gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan manipulasi di sini menjadi koordinat polar. Kita ambil tetanya saja ya. Nah, kita bisa tuliskan ya, misalnya kita ambil x sama dengan cos theta gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa ambil ya, kalau misalkan kita buat ini menjadi ini ya, kita buat menjadi 1 min x kuadrat gitu ya, itu akan menjadi 1 min cos kuadrat theta ya. Nah, saya ulangi lagi, kalau ini saya tuliskan menjadi 1 min x kuadrat, itu menjadi 1 min cos kuadrat theta, yang mana ini nilainya menjadi sin kuadrat theta gitu ya. Nah, sekarang bagian turunannya gitu ya. Nah, bagian turunannya ini yang penting. Nah, maka persamaannya nanti itu tidak bergantung pada x, melainkan bergantung pada theta, gitu ya. Nah, kalau kita ambil dy dx di sini, gitu ya, artinya nanti ini bisa kita tuliskan ini menjadi y yang bergantung pada theta dan thetanya yang bergantung pada x, gitu ya. Bisa juga seperti ini. Gitu ya. Nah, atau kita tukar saja ya, ini yang di belakang ya. Nah, ini tuh ya, ini d theta terhadap x seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita punya ya, bagaimana cara mendapatkan d theta terhadap x ya. Ini biarkan aja, dy d theta ini kan yang justru yang kita mau. Kalau sebelumnya y nya itu bergantung pada x, sekarang nanti y nya terus bergantung pada theta. Dengan cara yang sama untuk turunan kedua juga berlaku ya. Kita punya bahwa di sini dari sin kuadrat theta, berarti kan sin theta itu kan sama dengan akar 1 min x kuadrat ya. Maka dari sini kalau kita turunkan ya, kita ambil bahwa ini kita bisa dapatkan ya, bahwa nanti kalau kita ambil tetanya itu sama dengan apa itu ya, seperti itu. Nah, kalau kita turunkan di sini, turunan ini kan tetanya itu kan sama dengan arkes ya, arkes sin dari akar 1 min x kuadrat ya, seperti itu. Nah, kalau kita turunkan ini terhadap x, ini akan menjadi minus 1 per akar 1 min x kuadrat gitu ya. Tentu saja nanti ini ada bagian turunan dalamnya yaitu min 2x ya. Nah, seperti itu. Dibagi
ini positif ya, ini positif, ini kita bagi dengan 2 ya. Nah, setengah itu. Nah, sorry, saya ulangi lagi ya. Jadi nanti turunan d theta terhadap dx itu menghasilkan ini ya, d theta dx itu hasilnya itu adalah minus 1 min x kuadrat gitu ya. Itu hasilnya ya, turunannya. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke sini ya, variabelnya ini menjadi ya min 1/1 min x kuadrat dy d theta gitu ya. Nah, ini kita pisahkan ya biar kita tidak bingung. Nah, karena ini saja sudah bisa membuat kita bingung guys. Nah, ini kita lanjutkan ya. 1 min x kuadrat ini kan tadi kan sama dengan sin kuadrat theta ya. Ini ya. Nah, terus di sini dy d theta ya. Maka kita dapatkan ya jawabannya ya. Nah, ini 1 min sin kuadrat, sorry, Masya Allah. Ini saya ulangi lagi. Nah, ini ya. 1 min x kuadrat itu kan sama dengan ini ya, kita cari ini ya. 1 min x kuadrat di akar, artinya kita dapatkan sin kuadrat theta kan di sini kan. 1 min x kuadrat kan. Berarti akar sin kuadrat theta. Di sini dy d theta. Akar sin kuadrat itu adalah sin ya. Nah, gini kan. Seperti itu. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lanjutkan untuk turunan kedua ya. Nah, turunan kedua itu artinya ini ya. Nah, ini kita ambil aja yang y aksen tadi. Nah, berarti dari sini kita ambil ya rumusnya ya. D theta dx. Nah, di sini itu ya, dy aksen d theta gini ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Kita sudah punya ekspresi dari d theta dx yang hasilnya adalah ini ya. Kita tuliskan ya, itu min 1 per akar 1 min x kuadrat dy aksen d theta kan sama dengan d theta dari y aksen kan. Y aksennya kan sama dengan ini, min 1 per sin theta dy d theta kan. Nah, gini ya. Nah, ini 1 min x kuadrat di akar tadi kan hasilnya sama dengan min 1 per sin ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita masukkan ya d theta itu ya. Ini min kali min plus ya. Kita pluskan aja. Jadinya ini 1 per sin theta dy d theta ya. Itu jawabannya. Nah, sehingga nanti kita bisa masukkan ke perumusan yang ada di persamaan diferensial ini. Nah, ini kita cari di sini. Itu ya. Nah, sehingga persamaan diferensial Legendre terasosiasi menjadi bagaimana guys? Nah, ini suku pertama ini kan 1 min x kuadrat ya. 1 min x kuadrat adalah sin kuadrat theta ya. Sin kuadrat theta dikalikan apa? Y double prime, which is Y double prime itu adalah ini. Kalikan aja 1 per sin theta d theta ini ya. 1 per sin theta dy d theta kan. Nah, gini ya. Kemudian kita kalikan dengan min 2x y prime. Nah, itu ya. Min 2x, x-nya itu adalah cos theta, y prime-nya itu adalah ini. Min 1 per sin theta kan, berarti plus ya. Min 1 per sin theta itu sama dengan dy d theta ya. Gitu. Nah, ditambahkan yang ini ya, LL-1 ini. Gitu. Oke, ini ya, tambahkan LL-1 gini ya. Dikurangi dengan m kuadrat. Ini ya dibagi dengan ini. 1 min x kuadrat sama dengan sin kuadrat theta ya. Nah, dikalikan y. Nah, sama dengan 0 gitu ya dia. Nah, ini coret ya. Coret-coret. Jadinya kita punya di sini sin theta d theta ya. Ini 1 per sin theta dy d theta ya. Gini guys. Tambahkan 2 cos per sin ya. Nah, 2 cos per sin itu kan jadinya 2 kotangan ya. Gini dy
D theta ya. Nah ini tambahkan LL plus 1 min M kuadrat sin kuadrat theta ya, kalikan Y sama dengan 0. Nah dari sini guys nanti kalian bisa sederhanakan ya, dua suku pertama ini itu merupakan turunan yang kita bisa buat seperti ini. Jadi ini kita bisa tuliskan sepersin theta. Nah ini bisa diverifikasi balik ya, ini kita cepat saja ya, dikalikan D theta dikalikan sin theta dy d theta ya. Nah itu tambahkan L plus 1 minus M kuadrat per sin kuadrat theta dikalikan Y sama dengan 0 ya. Gitu. Nah seperti itu ya. Sehingga kita dapatkan sekarang perumusan persamaan Legendre terasosiasi dalam koordinat polar. Gini ya. Gitu. Oke, kita rapikan dulu guys. Nah, seperti ini ya. Tuh. Jadi kita dapatkan bentuknya itu seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti ini punya solusi guys. Nah, solusinya apa guys? Sebelumnya kan kita punya solusinya adalah PL Y itu adalah PL M X kan, dimana X-nya ini adalah cos theta gitu ya. Nah ini adalah solusinya. Nah maka dari sini kita bisa modifikasi kembali perumusan dari PLM itu kan begini ya. Perumusan dari PLM itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, bahwa rumusnya itu adalah Y PLM gini ya. Itu rumusnya kan adalah 1 min X kuadrat M per 2 ya, D dx dari pangkat M P L X gini ya. Nah kalau kita masukkan di sini X-nya itu sama dengan cos theta, maka dari sini kita punya PLM cos theta sesuai yang kita mau ya. Ya ini menjadi gini ya. Ini kan, ini yang kita mau ya. Ini menjadi berapa nih guys? Kalau kita masukkan ya, berarti kan ini 1 min X kuadrat ya, cos kuadrat theta ya. Ini kan tadi kan sama dengan apa? Sin kuadrat ya. Jadi kita gak usah tulis ulang lah ya. Kita biarkan di sini besarnya itu adalah sin kuadrat theta ya. Yang ini dm ini berarti kan dm dxm. Berarti ini sangat bergantung sama PL-nya. PL X-nya ini adalah cos theta gitu ya. Ini adalah solusinya. Solusi yang lebih generik ya, seperti itu. Oke. Tentu saja ini pangkat M per 2 ya. Maaf, ini saya lupa pangkat M per 2-nya. Jadi kita pangkatkan dengan M per 2. Jadi sebentar. Ini kita bisa ulang lagi. Mana ini? Ini ya. Nah, bisa saya ulang lagi ya. Jadi, kita kan masukkan ya X-nya sama dengan cos theta ya. Kalau X-nya cos theta di sini 1 min X kuadratnya kita sudah tahu tadi hasilnya sin kuadrat theta. Berarti ini sin kuadrat theta dipangkatkan M per 2. Ini dm dxm PL X-nya itu adalah cos theta gitu ya. Kita dapatkan solusinya. Ini pangkat 2, coret ini ya. Berarti di sini kita punya sin pangkat M theta gini ya, dm dxm PL cos theta gitu ya. Ini. Nah, kita dapatkan equation itu. Nah, artinya nanti kita bisa cari ya, kita bisa coba latihan soal ya. Nah, kita bisa cari ini menggunakan polinom Legendre terasosiasi untuk fungsi yang sembarang. Misalnya ya, ini bisa saya pikirkan dulu. Misalnya kita punya ini ya. Misalnya kita punya nih latihan soal nih. Ini ya. Kita punya yang pertama misalkan. Nah, tentukan ini ya, tentukan
P11 cos theta. Nah ini hasilnya berapa guys? Itu ya. Ya sama juga. Ya kita bisa masukkan nih rumusannya. Nah ini ya. Atau kita mulai dari sini boleh, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Terserah, gitu ya. Boleh. Yang mana aja kita suka. Dari sini ya, misalkan ya. Seperti kan 1 min x kuadrat, x-nya itu adalah cos theta kuadrat gini ya. Cos kuadrat theta ya. Atau kita langsung aja ambil sin-nya juga boleh. Nah, sin kuadrat theta ya. Sin pangkat m theta, kan ini kalian bisa lihat guys. Ini kan sama kayak PLM ya. Artinya apa? L-nya 1, M-nya itu 1 ya. Maka di sini sin pangkat 1 theta gitu ya. DM, M-nya 1 ya, nggak usah ditulis kalau 1. Dan sini PL cos theta, L-nya 1. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa nilai P0 X itu kan 1 kan. Jadi apapun X-nya, kalau kita ambil cos theta sama juga 1. Karena di sini tidak bergantung pada X. Ya, ini tidak bergantung pada X. Berarti mau X-nya mau diganti apapun, cos theta, sin theta, hasilnya sama. Ini 1. Jadi jawabannya apa? Sin theta ya. Seperti itu. Nah, kita coba lagi guys. Misalnya yang kedua ya. Nah, kita coba soal lagi ya. Misalkan kita punya gini. Kita buat yang mudah lah ya. Nah, ini aja. Kita coba kalau kita ambil P41 cos theta. Nah, ini jadi bagaimana guys? Ini ya. Nah, masukkan ke perumusannya ya. Kita ambil di sini sin pangkat m theta ya. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini guys? Di sini L-nya itu 4, M-nya itu 1 ya. Nah, masukkan ke rumus ini, sin pangkat m theta ini, M-nya 1 kan? Ya udah, sin theta. Itu kita punya dm, ya, dm dx. Ini kan, masuk ke rumus ini loh. PL cos theta, L-nya berapa? L-nya adalah 4. Berarti kita punya P4 cos theta, ya. Sedangkan kita tahu bahwa rumus P4X itu ya, bisa kalian konfirmasi sendiri itu nanti nilainya itu adalah ini. Setengah, ya. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Kok setengah? 1/8 ya. 1/8 itu ya. Kalian bisa cari pakai rumus Rodrigo ya. Ini 1/8 dikalikan ini ya, 35x pangkat 4 min 30x kuadrat plus 3 ya. Nah, kita turunkan aja dulu. Kalau kita turunkan ini dx, nah ini P4 berarti kan jadinya 1/8 ya. Ini 4 dikalikan 35 ini ya. 4 dikalikan 35 x pangkat 3 ya. Ini 30x kuadrat turunkan jadi 60x. Nah, 3 turunkan jadi 0 ya. Nah, jadi ini 35 4 dibagi 8 kan setengah ya. Jadi 35/2 X pangkat 3, 60 bagi 8. 60 bagi 8 itu berapa guys? 60 dibagi 4, 15. 8 dibagi 4, 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalian masukkan ini. Jadinya ini sin theta. Ini kan hasilnya apa ini? Sama dengan ini kan? Ya, masukkan itu. Jadinya 35/2. Nah, itu ya, dikalikan X pangkat 3. X-nya kan cos pangkat 3 kan? Nah, gitu ya. Dikurangi 15/2 X-nya cos theta. Nah, gini ya. Seperti itu. Itu ya. Nah, ya sudah, setengahnya kita keluarkan ini, setengahnya ini. Nah, setengahnya kita keluarkan aja. Berarti ini setengah sin theta jadinya 35 cos pangkat 3 theta min 15 cos theta, gitu ya. Ini adalah nilai P41 cos theta, gitu ya. Itu jawabannya. Nah, ini. Gitu ya. Artinya nanti kalian bisa mencari nilai-nilai lagi yang lain ya. Nilai-nilai yang lain. Sangat banyak ragam soalnya. Seperti itu, guys. Itu ya. Itu yang pertama ya. Itu tentang polinom
Legendre terasosiasi ya. Nah, saya nggak tahu ya penyebutannya gimana, Legendre, Lezan ya. Kalian bisa cari sendiri ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti ya kalau kita pelajari lebih lanjut ya. Kalau sebelumnya kan kita sudah pelajari di pertemuan ke-5 ya. Kita pelajari sifat ortogonalitas dari polinom Lezan ya. Nah, seperti itu. Maka dengan cara yang sama kita juga dapat nih mencari sifat ortogonalitasnya dari polinom Lezan ini ya. Ini ya, ada dua macam, ortogonalitas dan normalitas. Itu ya, polinom Legendre. Tapi yang terasosiasi. Itu ya, sedikit berbeda nih. Nah, gitu ya. Begitu. Ya. Nah. Oke. Nah, seperti itu ya, guys ya. Maka dari sini kita bisa cari ya. Nah, ini kita bisa cari bagaimana karakternya. Kita pertama bahas dulu bagaimana sifat ortogonalitasnya. Ini ya, ortogonalitasnya. Nah, artinya nanti kita bisa cari ya, kalau nanti kita punya suatu polinom Legendre PLM, kita integralkan ya, satu periode, min 1 sampai 1, kita ambil nilai yang berbeda, misalkan jangan L, yaitu N, gini ya. Nah, ini integral dengan dx, itu hasilnya harus 0, karena sifat ortogonal, ya. Nah, sekarang kita bisa buktikan ya di sini ya. Nah, gitu ya, kita buktikan dengan baik di sana. Gitu ya. Nah, kemudian artinya kita perlu manipulasi lagi. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat-ingat dulu ya, polinom Legendre itu equation-nya kan seperti ini ya. Nah, ini kita kopas lagi ya equation ini. Ini ya, kita kopas lagi ini equation di sini. Tuh ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti suku ini, dua suku pertama ini kita bisa sederhanakan, guys. Jadi seperti ini. Tuh ya, ddx dari 1 min x kuadrat ya. Dan tentu saja y-nya itu adalah solusinya itu adalah PLM gini ya. Solusinya adalah polinom Legendre terasosiasi ya. Nah, ini dua suku pertama itu. Suku yang berikutnya sisanya kita masih tetap gini ya. Min m kuadrat 1 min x kuadrat itu Y PLM itu ya. Ini untuk L. Maka dengan cara yang sama nanti kita bisa rumuskan juga untuk rumus yang misalkan untuk N ya, L-nya sama dengan N. Itu bisa. Jadinya ini menjadi ddx gitu ya. Ini 1 min x kuadrat PN M tambahkan LL plus 1 min, kita ambil M, karena L-nya kan sudah diganti N ya, maka ini kita ganti juga jadi N plus 1 M kuadrat dibagi 1 min X kuadrat. Ini jadinya PN M sama dengan 0 gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita manipulasi lagi ya. Nah, kita manipulasi, maaf. Iya, ini betul ya. Nah, sorry. Ini tuh kan karena ini ini prime, berarti ini juga prime ya. Ini lupa ini, prime. Gitu ya, jangan lupa aksen ya. Nah, ini ya. Gitu. Nah, ada aksennya. Nah, kemudian kita lakukan manipulasi bagi kedua persamaan ini. Gitu. Bagaimana cara manipulasinya gitu ya? Nah, jadi kita lakukan sesuatu yang agak tricky di sini ya. Nah, jadi ada suku pertama di sini. Maaf, ini ada suku pertama di sini. Nah, suku pertama ini bergantung sama PLM aksen. Nah, ini ideku adalah dari ruas kanan kita kenakan dengan suatu fungsi yang kita sebut dengan ini ya. Kita kenakan dengan suatu fungsi yang kita sebut dengan PNM. Itu ya. Dengan cara yang sama, suku yang kanan ini juga sama. Kita kenakan dengan PNM pada setiap suku ini. Gitu ya. Kenapa begitu? Lihat aja dulu. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, berarti yang ini ya, kadang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu perlu manipulasi yang tidak gampang. Nah, ini suku yang ini kita ambil juga
Kalau ini N berarti kita kalikan dengan L. Gini ya. Nah, ini juga sama. Itu ya. Nah, ini kita ambil ini menjadi PLM ya. Nah, kemudian kita lagi lakukan pengurangan ya. Nah, ini kita kurangi seperti itu. Ya. Kita kurangi ini menjadi ya, ini kita kurangi dengan ini, kita gabungkan saja ininya dan ininya ya. Kan sama itu ya. Waktu itu kita punya dx dari 1 min x kuadrat. Suku yang pertama itu adalah PLM aksen dikalikan PNM dikurangi dengan PNM aksen dikalikan PLM ya. Nah, terus ini sama ini kan lenyap ya kalau dikurangi ya. Ini dikurangi ini tidak lenyap karena berbeda. Ya. Jadi asumsinya apa guys? L dan N itu berbeda. Jadi ini perlu kalian tahu ya. Ini L-nya nggak sama dengan N ya. Maka itu hasilnya sama dengan 0. Nah, maka ini kita punya ini PNM, PLM sama dengan 0. Nah, kemudian kita lakukan integrasi dari kedua sisi. Ya, ini kita integrasikan. Ya, kita ulangi lagi nih ya. Ini biar saya nggak repot guys. Jadi kita kopas saja ya. Ini ya. Kita integrasikan ya. Kita integralkan ini terhadap dx dari min 1 sampai 1. Ini juga sama, min 1 sampai 1 integral dx ya. Nah, ini integral dx terhadap sesuatu, hasilnya sesuatu ya. Berarti ini jadinya 1 min x kuadrat. Ini ya, PLM aksen PNM min PNM aksen PLM ya. Nah, ini untuk dari jarak dari titik min 1 sampai 1. Nah, kemudian di sini tambahkan LL plus 1 ya. Min NN plus 1 integral min 1 1 PNM PLM dx sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita mainkan batas ini, kemudian kita dapatkan hasilnya ya. Ini ya. Ini. Tuh ya. Nah, kalau kita masukkan ya whatever ininya bagaimana, kita masukkan ke sini saja sudah ketahuan hasilnya. Kita ambil 1 ya, berarti kan 1 min 1 kuadrat ya. Whatever sebelahnya. Terus kita kurangi dengan 1 min 1 kuadrat. Nah, whatever sebelahnya. Dalam artian ini. Ini kan 0 ya. Ini kan min 1 kuadrat kan 1. 1 kuadrat 1 kan 0 ya. Habis. Jadi suku yang ini tuh 0 semua. Maka menyisakan suku yang ini. Nah, kita ambil di sini ya. Kita punya di sini LL plus 1 min NN plus 1 integral min 1 1 PLM PNM dx sama dengan 0. Ingat argumennya ya, bahwa argumennya untuk ini itu adalah L-nya nggak sama dengan N. Artinya berapapun angkanya, asalkan L-nya nggak sama dengan N, maka hasil yang ini pasti nggak mungkin 0. Sesuatu yang tidak mungkin 0 dikalikan suatu bilangan menghasilkan 0, maka bilangan itu pastilah 0. Ya. Maka kita dapatkan di sini untuk L tidak sama dengan M, itu ya, kita dapatkan integral min 1 1 PLM PNM dx itu sama dengan 0 gitu ya. Bisa diikuti ya sampai sini ya. Seperti itu. Oke ya. Oke. Tuh guys. Nah, ya tentu saja bisa kalian uji ya. Nah, misalkan kita ambil contoh yang paling sederhana. Misalkan kita ambil M-nya sama pasti ya. Kita ambil P00 gitu ya misalkan ya. Nah, contohnya ya. Nih, latihan soal yang ketiga. Contohnya ini ya, buktikan bahwa P00 dan P jangan 0 lah sebentar ya. Kita ambil yang gampang guys. P00 nilai L nya itu kan selalu
L-nya selalu lebih besar daripada M ya. Ini P10 gini ya. Itu ortogonal ya. Nah, ini ya. Tuh. Ya, kita cari dulu ya. Tadi kan PLM rumusnya apa, guys? 1 min X kuadrat M per 2 dm dx M P L X ya. Nah, gini kan ya. Nah, kita punya kan ada ini 0 sama 1 ya. Berarti kita punya P0 1 kan. Kita tahu ya P1-nya X kan. Nah, kita ambil misalkan untuk P00 ya. Berarti kan L-nya 0, M-nya 0. Masukkan 1 min X kuadrat, M-nya 0, 0 bagi 2 0 kan. D0 dx 0 itu ya. Ini P0 gitu ya. Nah, kalau P00 kan D0 ini kan satu pangkat, ini kan pangkat 0 kan 1 ya. Ini juga sama. D0 dx 0 sama kayak 1 juga. Tidak diturunkan sama sekali, berarti P0 1 kan. Nah, dengan cara yang sama untuk yang P1 0 gini ya. Berarti kan M-nya 1 kan? 1 min X kuadrat pangkat 1 ya. Ini dm, M-nya itu adalah 0 ya. Ini dx 0. Nah, kita ambil PL. L-nya berapa nih? 1 ya. Nah, gitu. Nah, ini kan sama, tidak diturunkan kan? Sama dengan 1 kan? Di pangkat 0 kan 1. Dx pangkat 0 juga 1. Ini jadinya 1 min X kuadrat, P1-nya apa? X gitu ya. Jadi kita punya di sini X pangkat 3 min X pangkat 3 plus X ya. Nah, kemudian kita bisa masukkan ke perumusan yang ortogonal, yang ini ya. Nah, ini nih. Kalau kita masukkan min 11 P00 P10 dx, ini haruslah ortogonal. Kita masukkan nilainya. Min 11 P00 tadi kan 1 kan. P10 tuh nilainya. Ini min X pangkat 3 plus X ya, dx ya. Nah, ini kalau diintegralkan, kita bisa dapat dua suku, ini dan ini. Ya, yang pertama ini min 11 X pangkat 3 dx ya. Yang suku kedua min 11 X dx ya. Integral yang pertama itu ini kan sama kayak rumus integral ini. Integral X pangkat n dx itu kan 1/n plus 1 X pangkat n plus 1 kan, which is ininya n kan, ininya juga n kan. Berarti kita punya ini min 1/n plus 1. Berarti 3 tambah 1 kan 4 X n plus 1 4 ya. Tambahkan X pangkat 1 berarti setengah X kuadrat ya. Dari min 1 sampai 1. Masukkan nilainya ini. Min 1/4, 1 pangkat 4 gini ya. Tambahkan setengah, 1 pangkat 2 kan. Dikurangi batas yang bawah. Ini min 1/4, min 1 pangkat 4 kan. Tambahkan setengah, min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 4 ya 1. Min 1 pangkat 2 ya 1. 1 pangkat 4 1, 1 pangkat 2 1. Sama semua ini. Artinya dua bilangan kalau sama dikurangi hasilnya berapa? 0. Sehingga kalau 0 terbukti bahwa antara dua suku P00 dan P10 itu sifatnya apa? Sifatnya adalah ortogonal ya. Gitu. Gitu guys. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Seperti itu. Nah, kalau ada ortogonalitas nanti ada juga yang normalitas ya atau normalisasi. Gitu ya. Nah, oke. Nah, itu ya. Bagaimana untuk bagian yang normalitas di sini ya? Normalitas ya, gitu. Nih. Jadi kita tanyakan sekarang, bagaimana kita menguji ya untuk L sama dengan M. Berarti kan gini ya, min 11 PLM gini ya, dx, atau kita sederhanakan menjadi integral min 11 PLM pangkat 2 dx itu sama dengan berapa? Itu pertanyaannya. Itu yang pengen kita ujikan gitu ya. Hasilnya berapa? Itu pertanyaannya. Nah, maka kita bisa ambil ya PLM-nya itu menggunakan rumus Rodrigo ya, atau rumus yang kita punya secara umum. Nah, oke, bagaimana rumus yang kita punya secara umum itu? Nah, teman-teman bisa cek pada pertemuan sebelumnya ya. Sudah saya pernah ini ya. Cek
pertemuan 6 ya. Cek hasil di pertemuan 6. Bahwa saya sudah pernah merumuskan ya di video pertemuan 6 itu rumus dari PLM dapat juga dinyatakan seperti ini. Ya tentu saja ini ada kaitannya sama formula Rodrigo ya yang sudah saya simplifikasi di sini. Yang mana prosesnya tidak saya tunjukkan. Prosesnya kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, pertemuan 6. Ini DLM plus M dx pangkat L plus M. Ini x kuadrat minus 1 pangkat L ya. Seperti itu. Nah, oke ya. Ingat-ingat bahwa nanti ini kita bisa ini ya, ingat kita punya rumus ini. Gitu ya. Dan kita juga bisa nyatakan nanti ya, ini suku yang mana itu? Kemarin kita sudah menemukan relasi antara dl min m dxl min m. Cek juga pada pertemuan sebelumnya ya, x kuadrat min 1 pangkat L. Kemarin sudah saya temukan bahwa ini hasilnya adalah L min M faktorial L plus M faktorial x kuadrat minus 1 pangkat M dl plus M. Ini dx L plus M ya. Ini kan nilainya x kuadrat minus 1 pangkat L. Nah ini bisa kalian pindahkan ya, bisa kalian mainkan suku-sukunya lah ya. Maka ini jadinya kalau kita ambil dl plus M dxl plus M, tinggal kita mainkan ruas-ruasnya saja ya. Nah gini kan, kita ingin ini. Kenapa kita butuh ini? Karena di sini ada ini, kan sama kan ini. Maka ini butuh apa? Jadinya itu kita punya di sini nanti L plus M faktorial dibagi L min M faktorial. Di sini jadinya x kuadrat min 1 ini kan jadi pembagian kan. Jadinya ini min M gini ya. dl min M dx L min M x kuadrat min 1 pangkat L. Di situ ya guys ya. Maka dengan demikian perumusan di sini kita bisa tuliskan lagi menjadi seperti apa, gitu ya. Nah di sini ya kita tuliskan ya, ini PLM, itu ya. Suku pertama ada 1/2 pangkat L faktorial ya. Ini kan 1 min x kuadrat M per 2 ya. Dan kita punya di sini bahwa apa guys? Ada suku mana lagi? Ini ya, ada suku ini L plus M faktorial dibagi L min M faktorial ya. Nah, di sini ada suku ini ya, x kuadrat min 1 pangkat min M ya. Gitu ya. Terus ada suku ini juga. Nah, ini ya. L min M ya. dx L min M itu kan. Nah, ini x kuadrat min 1 pangkat L. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan ya permainannya ya. Nah, ini. Oke, kita manipulasi ini. Yang ini kan ada min M. Ini bisa kita tulis gini. Min 1 pangkat M ya dikalikan 1 min x kuadrat ya. Nah, 1 min x kuadrat pangkat berapa ini? Pangkat min M juga ya. Ini sorry. Kan gini ya. Kita ulangi lagi deh. X kuadrat min 1 kan gini teorinya. Ini min 1 dikalikan 1 min x kuadrat kan ya. Ini min M kan. Ini artinya menjadi min 1 pangkat min M ya. Kita kalikan dengan 1 min x kuadrat pangkat min M ya. Min 1 pangkat min M ya boleh lah ya, kita tulis min 1 pangkat min M itu kita tulis menjadi min 1 pangkat M kan boleh-boleh aja gini ya, 1 min x kuadrat pangkat min M ya. Nah silakan kalian uji ya, ini kan sama dengan ini gitu. Nah gitu ya, sama saja gitu ya. Nah, maka ini bisa dituliskan menjadi seperti ini. Ini ya, ini PLM X, ini kan ya. Jadi sekarang kita punya ini sama dengan ini kan. Kita kalikan dengan ini. Mengalikan artinya menjumlahkan pangkatnya. M per 2 ditambah min M. Itu sama kayak 2 M per 2
M per 2 ditambah min M per 2 dikurangi M, sama kayak setengah dikurangi 1. Jadinya berapa guys? Ya, ini kan jadinya 1 min X kuadrat min setengah ya, min M per 2 ya. Ini dikalikan L plus M faktorial dibagi L min M faktorial gitu ya. Nah, gini ya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan nih guys. Nah, dikalikan apa itu? DL min M dx L min M dikalikan X kuadrat min 1 pangkat L ya. Seperti itu. Oke. Nah, ya ini ya. Jadi kita punya rumus ini sekarang. Nah, kita punya rumus ini dan rumus itu. Nah, itu ya. Ini nih. Silakan dilihat. Rumus ini ya. Yang persamaan 2 misalkan ya. Yang ini persamaan 1. Kemudian masing-masing ini kita masukkan ke sini. PL kali PL, itu kan sama dengan PL kuadrat kan? Maka dari situ kalau kita masukkan ke perumusan tadi min 11 PLM dx PLM dikalikan PLM ya. Gini ya. Itu sama dengan, nah ini masukkan ya, min 11, misalkan yang satunya itu seperti ini. Tuliskan aja dulu. Gini ya. Masukkan ke sini. Gitu ya. Nah, masukkan ke sini. Jadinya seperti apa? Nah, ya seperti ini. Nah, kemudian perumusan satunya kita kan juga punya PLM lagi, yang ini, variasi yang lain, yaitu yang ini kan. Nah, ini kita rumusnya masukin ini. Gitu ya. Semoga cukup. Nah, ini ya. Nah, ini kita hapus ya. Nah, biar rapi. Oke. Itu ya, kita punya ini dan itu. Diintegralkan terhadap dx. Itu ya. Nah, ini geser kiri ya, biar lebih enak. Gitu ya. dx. Nah, ayo guys, kita lanjutkan di halaman baru ya. Nah, sini ya. Oke, kita punya seperti ini. Tuh guys. Nah, berarti ini yang sama yang mana nih? Yang sama dengan ini ya. Oh, tadi kan ada min 1 pangkat M-nya ya. Lupa tadi, astagfirullahaladzim. Ini ada min 1 pangkat M-nya ya. Nah, ini tuliskan di sini ya, min 1 pangkat M. Tuh. Ini juga sama, ada min 1 pangkat M-nya di sini ya. Maka variabel yang gak ada kaitannya sama X kita keluarkan ya. Ini kali ini. Berarti kan itu kuadrat ya. Berarti kan sama dengan 1 per 2L faktorial pangkat 2 ya. Nah, ini gini. Gitu kan. Terus kita lihat lagi suku yang ini sama ini kan saling cancel ya. Pangkatnya M per 2, ini min M per 2. Saling cancel. Kemudian yang ini L plus M faktorial, L min M faktorial, keluarkan juga. Dibagi dengan gitu ya. Integral min 1, sisa apa nih? Sisa ini ya. DL plus M dx L plus M dari X kuadrat min 1 pangkat L ya. Iya, betul ya. X kuadrat min 1 pangkat L ya. Mari kita cek. Nah, iya. Suku yang pertama itu ya. Nah, lalu ya, oh iya, betul ya. Dikalikan dengan suku yang kedua ini. Nah, ini DL min M dxL min M X kuadrat min 1 pangkat L ya. Oke. Nah, kita kan integralnya sampai di sini ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengintegralkan ini? Nah, ini kan menjadi sesuatu yang tidak mudah ya. Nah, kita ada L plus M, ada L min M ya. Coba saya tukar ya. Ini di sini. Ini di sini. Nah, saya itu ingin melakukan manipulasi terhadap integral yang di sini, guys. Gitu ya.
Nah, manipulasinya bagaimana, Mas? Nah, ini kan gini ya. Ini saya kopas ya. Ini begini. Sekarang lihat sini ya. Saya itu ingin menjadikan yang ini elemen M, ini dx elemen M, x kuadrat min 1 pangkat L. Nah, ini saya buat begini guys. Seolah-olah ini kita turunkan sekali. Ini kan ada pangkat 1 kan, di dx pangkat 1 kan. Berarti bentuk ini menjadi gini, dl plus M. Ya, kita manipulasinya itu yang ini. Nah, ini jadinya ini dl plus M min 1 dx L plus M min 1. Kenapa jadi min 1? Karena ini pangkatnya 1 kurangi 1 kan habis, kembali ke sini lagi kan, L plus M kan. Ini pangkat 1 dikurangi 1 kan habis, kembali lagi ke L plus M. Nah, ini jadi x kuadrat min 1 pangkat L dx ya, gitu ya. Maksudnya bagaimana, Mas? Jadi maksudnya ini adalah integral parsial. Ini itu adalah U-nya. Yang ini itu adalah V-nya ya. Nah, artinya kita punya ini rumusannya menjadi integral U dv dx ya. Nah, itu. Nah, maka ini rumusnya adalah UV min integral V du dx ya. Nah, seperti itu. Ini ya udah lanjutkan ya. Ini bisa kita proses ini. Nah, ini sama dengan ini jadinya U kalikan V ya. U-nya itu ini dl min M dx L min M x kuadrat min 1 pangkat L. V-nya itu ini ya, dl plus M min 1 dx plus M min 1. Nah, min x kuadrat min 1 pangkat L kan, min integral V ya. V-nya kan ini, masukkan ya V-nya ya. Ini dari min 1 sampai 1 ya, dl plus M min 1 dx L plus M min 1 ya, x kuadrat min 1 pangkat L V du dx ya. Nah, turunkan itu terhadap x. Nah, artinya kalau ini U-nya ini turunkan terhadap x, artinya yang namanya turunan pangkatnya berkurang 1. Ini pangkatnya berkurang 1, L min M min 1. Jadi ini kita punya d L min M min 1 dx L min M min 1 gini kan. Ini. Nah, kalau kalian masukkan batasnya 1 dan min 1 sama aja, hasilnya 0 nih. Ini 1 kuadrat 1 kurangi 1 0 kan, habis ya. Min 1 masuk ke sini, min 1 pangkat 2 1 kurangi 1 0 juga, habis lenyap ini. Maka ini kita punya hasilnya menjadi gini ya. Nah, ini sama dengan itu ya. Ini min ini kan sama kayak min 1 ya, atau bisa kita tulis menjadi min 1 pangkat 1 ya. Ini integral min 1 1. Nah, kita ambil semua suku yang itu ya. Nah, itu guys. dl plus M ini ya, L min M min 1 kita tulis ini ya. dl min M min 1 dx L min M min 1 x kuadrat min 1 pangkat L ya. Lalu suku yang depan nih dl plus M min 1 dx L plus M min 1 ya. Dari x kuadrat min 1 pangkat L dx ya. Nah, kemudian kita bisa manipulasi lagi guys. Yang ini kita manipulasi seolah-olah kita sedang menurunkan. Nah, berarti ini kan min 1 ya. Kalau ini saya tuliskan pangkat 1, berarti 1 dikurangi berapa yang hasilnya min 1 ini? Min 1 ini hasilnya adalah ini harus 2 gitu ya. Karena ini 1 dikurangi 2 kan min 1 gitu ya. Artinya kita bisa lakukan integral parsial lagi. Ini banyak sekali. Nah, tapi kita bisa perumum hasilnya dengan menggunakan dua kali integral. Ini U-nya dan ini adalah V-nya. Ya, kita sama lagi ya. Kita integral parsial lagi ya. UV min integral V du dx ya. Nah, kita masukkan itu. Nah, ini jadinya sama ya. Ini kita ulangi lagi. Ini seperti ini. Ini ya. Min 1 pangkat 1 ya. Ini kita kalikan U kalikan V ya. U-nya itu ini ya. Nah, gini kan. V-nya itu ya, dl plus M min 2 dl plus M min 2 x kuadrat min 1 pangkat L. Ini ya, min integral V du ya, V-nya itu.
Nah ini dl plus m min 2 dxl plus m min 2 x kuadrat min 1 pangkat l. Ini du dx ya, ini kan du dx kan, artinya ini u turunkan terhadap x, diturunkan artinya pangkatnya berkurang 1. Kalau kita punya l min m min 1, jadinya ini jadi l min m min 2 ya, dx l min m min 2 dari x kuadrat min 1 pangkat l dx. Nah kalau kita lihat ya, ini kalau kita masukkan batasnya 1 min 1 sama juga ya, 0 ya, berarti sisa ini kan sama kayak min 1 pangkat 1 ya. Nah ini min 1 pangkat 1 dikalikan min 1 pangkat 1 berapa guys? Min 1 pangkat 2 ya. Nah kita punya ini jadinya min 1 pangkat 2, ini jadinya integral semua yang ada di sini. Nah ini ya, ini masukkan ya, x kuadrat min 1 pangkat l, gini ya, l min m min 2, gini ya. Nah gini ya. Nah sekarang tentu saja mas, ini kapan integralnya selesai? Nanti kalau diintegralkan lagi naik 3 beda lagi, naik lagi jadi beda lagi. Terus gimana mas, kapan selesainya mas mengintegralkan itu? Ya selesainya sampai kiamat ya. Tapi tentu saja kita bisa perumum hasilnya ini integral ini itu adalah hasil dari apa? Integral sebanyak berapa kali tadi? Sebanyak 2 kali ya. Makanya pangkatnya 2. Kalau kita integralkan sekali, hasilnya ini. Mana guys? Ini ya, 1 ya. Ini juga, ini 1. Ini kan 1 seolah-olah ya. Tapi kita ganti tadi. Ini sama juga, ini 1 ya. Nah, artinya mentoknya integral ini sebanyak berapa kali sih? 3 kali, 4 kali, 1000 kali, tentu saja nggak terhingga. Tapi kita bisa pastikan bahwa ini pangkatnya itu adalah m. Maka ini integralnya ini mentok. Ya, integral ini dapat diintegralkan, kita perumum aja. Dapat diintegralkan sebanyak m kali. Gitu ya. Jadi kalau m kali, maka kita ganti bentuk diferensialnya. Ini jadinya dl plus m. Kalau ini 2 min 2, berarti ini diganti dengan min m. Nah gitu ya, dx plus m min m. Dengan cara yang sama, kalau ini min apa plus ya? Sebentar. Ini sebentar. Aduh ya Allah. Yang ini tuh L plus M min 2, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini plus ya. Kok bisa mas? Karena ini sejak awal di sini plus ya, UV ya. Nah ini, maka ini plus ya. Maka di sini kalau kita punya DL, kalau diintegralkan 2 kali DL plus M min 2 kan, kalau kita integralkan sebanyak M kali berarti DL plus M min M. Nah gini ya. Nah gini, artinya di sini bisa kita tuliskan menjadi simpel sekarang, DL dx pangkat L. Ini juga sama gitu ya. Maka kita bisa kembalikan. Nah maka ininya menjadi apa? Min 1 pangkat 2 nya itu menjadi apa guys? Min 1 pangkat 2 nya menjadi min 1 pangkat M ya. Nah seperti itu guys. Nah jadi kita tidak usah integralkan sampai 1000 kali, sampai kiamat, gak bakal selesai gitu ya. Dibagi berapa? 2 pangkat L faktorial pangkat 2 kan, dikalikan apa itu? Dikalikan L plus M L min M faktorial, dikalikan semua hasil itu. Nah ini kan jadi min 1 pangkat M ya. Jadi itu integral min 1 pangkat M dl dxl ya, x kuadrat min 1 pangkat L dl dxl x kuadrat min 1 pangkat L ya dx. Nah kita bisa perumum ini. Kalau kita kalikan min 1 pangkat M kali min 1 pangkat M itu adalah min 1 pangkat 2M. Karena pangkat 2 pangkat genap, berarti berapapun nilai M nya, maka hasilnya selalu 1. Nah ini kan ada 2 pangkat L pangkat 2 kan, jadi ini bisa kita keluarkan ya. L pangkat M, masukkan ke dalam sini integral. Lihat tujuannya. Ini kan jadinya 1/2 pangkat L faktorial kan, karena ada pangkat 2, berarti 2 kali dl dxl
X kuadrat min 1 pangkat L kan. Dengan cara yang sama ini DL DXL X kuadrat min 1 pangkat L kan, DX ya. Dan juga tadi ada 2 kali ya. Apanya? 2 pangkat L faktorialnya kan ada 2 kali kan. Ini kok bisa? Karena ini pangkat 2. Pangkat 2 kita bisa pecahkan jadi 2, ini dan itu. Nah, kalau kalian notice ini itu dan ini itu sama dengan apa, guys? Masih ingat pertemuan sebelumnya ya? Ini sama dengan PLX, ini sama dengan PLX. Maka kita punya hasilnya ini sama dengan L plus M faktorial dibagi L min M faktorial min 11 PLX dikalikan PLX ya. Nah, ini jadinya gini. L plus M faktorial L min M faktorial ya. Ini jadinya min 1 sampai 1 PL kuadrat X. Nah, ini rumus apa, guys? Ini rumus normalitas dari polinom Legendre biasa. Hasilnya adalah berapa? 2/2L plus 1. Maka kita punya ini hasilnya, ini ya. Ini cek di pertemuan sebelumnya ya. Nah, cek di pertemuan ke-5 kalau nggak salah. Jadi hasilnya itu adalah 2 ya. 2/2L plus 1 ya. Nah, itu. Ya, 2/2L plus 1 L plus M faktorial dibagi L min M faktorial ya. Seperti itu. Nah, jadi hasilnya nanti kita bisa perumum ya. Nah, untuk keduanya ya. Yaitu kalau kita punya integral min 11 PLM PN M dx itu hasilnya bisa 2/2L plus 1. Nah, Mas kok ada 2? Kan tadi 0. Sabar dulu. Kita nyatakan ya. L plus M faktorial L min M faktorial dikalikan delta NM. Ini ya delta Kronecker. Dimana delta Kronecker ini nilainya itu bisa 0 kalau misalkan L sama N nya nggak sama. Tapi kalau L sama N nya sama 1 ya gitu. Jadi kalau ini 1 akan kembali ke hasil ini ya, which is ini kita sudah temukan di sini sama dengan ini kan ya. Nah, ini gini ya, PLM dx ya. Tapi kalau misalkan hasilnya 0, ini 0 ya bubar semua. Kembali ke hasil yang sudah kita temukan untuk ortogonalitas tadi, yaitu ini. Seperti itu ya. Oke ya, kupikir kita cukup sampai di sini aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.